sejenak 5 menit bersama Tuhan dari Krisis Roti Barat Laut. Pada hari ini kita akan merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan yang terpilih dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-31 di bawah tema bersandar pada hikmat Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 2 macam hikmat. Yang pertama hikmat manusia, dan yang kedua itu adalah hikmat Allah. Hikmat manusia itu mengandalkan otak. Segala sesuatu itu harus dapat dimengerti. Segala sesuatu itu harus logis. Segala sesuatu itu harus masuk akal. Tetapi hikmat Allah tidaklah demikian. Hikmat Allah dia mengandalkan iman. Percaya meskipun tidak melihat, tetap berharap walaupun kenyataan yang dialami itu berbeda. Ketika memberi nasihat tentang hikmat Allah dan hikmat manusia, Rasul Paulus dia mengingatkan pada jemaat di Korintus. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-5. Di situ dikatakan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, ini menjadi pesan kunci tentang hikmat Allah yang harus menjadi pegangan iman jemaat di Korintus. Tetapi juga menjadi pesan kunci bagi kita sebagai jemaat Kristen yang ada di masa kini. Di Korintus, kota pelabuhan yang ramai itu, banyak sekali orang pintar dan orang-orang yang dipandang berhikmat. Di situ ada kelompok orang-orang Yunani. Kita semua tahu bahwa orang-orang Yunani mereka sangat menyukai pengetahuan dan filsafat. Para filsuf dunia yang terkenal itu berasal dari Yunani. Ada nama Plato di situ, Aristoteles, ada Socrates dan lain-lain. Orang-orang Yunani adalah para pemikir yang hebat. Tetapi yang menjadi pertanyaan, adakah pemikir hebat Yunani yang dapat mengerti tentang salib dan Injil Kristus? Jawabannya itu tidak ada. Sebab tidak ada orang Yunani yang tidak mengakui kebangkitan Yesus. Di Korintus juga ada kelompok orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini mereka sangat meninggikan Taurat. Mereka belajar segala tradisi. Mereka menghafal segala ketentuan Taurat sampai dia punya titik koman. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang sama. Adakah ahli Taurat Yahudi yang dapat memahami salib dan Injil Kristus? Jawabannya itu tetap tidak ada. Sebab orang Yahudi, mereka tidak menerima bahwa seorang Mesias itu harus mati. Apalagi mati dengan cara tersalib. Karena bagi orang Yahudi, Mesias itu adalah tokoh yang perkasa. Tokoh yang hebat. Tokoh yang kuat. Yang semestinya membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini, Paulus mau menegaskan kepada jemaat di Korintus juga kepada kita sekalian, bahwa Injil dan pekerjaan Allah itu tidak tergantung pada manusia. Pekerjaan Allah juga tidak didasari pada hikmat manusia. Pekerjaan Allah tidak didasari pada kekuatan otak saja. Tidak didasari pada kekuatan otot saja. Tetapi didasari oleh hikmat Allah. Paulus sendiri, dia telah mengalami pengalaman iman itu di dalam kehidupan. Paulus dididik oleh Gamaliel, dan dia merasa bahwa hidupnya itu telah sempurna. Tetapi Tuhan mengubah Paulus. Tuhan membentuknya kembali menjadi pribadi yang memberi hidupnya untuk pekerjaan Allah. Tuhan memproses Paulus menjadi pribadi yang menggantungkan hidupnya pada anugerah Allah. Saudara-saudari sekalian, hidup beriman kita ini tidak tergantung pada hikmat manusia. Hidup beriman kita tidak bergantung pada kuasa-kuasa nenek moyang. Tidak bergantung pada kuasa-kuasa modern. Kuasa-kuasa modern itu seperti uang, jabatan, kekayaan. Karena itu marilah kita hidup di dalam hikmat Allah. Marilah kita menjalani hidup dengan bergantung pada kekuatan Allah. Jangan ada di antara kita yang merasa sempurna dengan apa yang dimiliki di dunia ini. Karena semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara saja. Jangan ada di antara kita yang merasa kuat.
Jangan ada di antara kita yang merasa hebat dengan prestasi, dengan karir yang kita miliki. Jangan ada di antara kita yang karena apa yang dimiliki kemudian membuat kita lupa akan Tuhan. Ingatlah bahwa kekuatan, kehebatan kita itu suatu ketika akan berakhir. Tetapi kekuatan Tuhan akan memampukan kita untuk bertarung di pada kehidupan kita masing-masing. Hikmat Tuhan memproses kita untuk memandang pada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Dengan hikmat dan kekuatan Tuhan, kita beriman, kita bekerja, kita berkarya, kita mengasihi, serta kita menjadi berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.